Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan dan di studio telah hadir Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Selamat malam Mbak Tika. Nah, Mbak Tika, menjelang debat seperti ini kita tentunya akan membahas bagaimana sebetulnya respon warganet ataupun di dunia maya ini seperti apa? Apa subtema kemudian yang paling banyak diperbincangkan di dunia maya? Ya, jadi menjelang debat itu ternyata netizen itu sudah mulai memanaskan situasi. Jadi dalam waktu 1 minggu terakhir sudah ada 10.430 akun yang membicarakan soal debat gitu. Dan emosi terbesar mereka adalah apa? Anticipation. Anticipation artinya apa? Bahwa mereka tuh sangat mengharapkan debat kedua itu akan berlangsung seperti yang mereka harapkan. Jadi berarti antusiasnya sangat tinggi seperti itu ya? Sangat tinggi gitu. Jadi terlihat bahwa di antara mereka itu berharap bahwa nanti debatnya itu akan berlangsung sukses. Dia berharap bahwa tidak ada lagi contekan, berharap bahwa nanti tidak saling mempermalukan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan sebagainya. Itu adalah beberapa isu yang cukup menarik terkait dengan debat gitu. Ada tema mengenai energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan juga lingkungan hidup. Mana kemudian tema mana yang paling dinanti oleh warganet? Jadi dalam 1 minggu terakhir itu kita melakukan riset dan ternyata hal yang paling menjadi sorotan netizen terbesar adalah soal infrastruktur terbesar. Ada 41.000 percakapan, disusul dengan pangan itu ada 30.000 percakapan, dan kemudian lingkungan dan energi gitu. Nah, hal yang paling menarik itu adalah ketika kita bicara soal infrastruktur gitu ya. Jadi pembicaraan tentang infrastruktur di mata netizen itu ternyata sesuatu yang positif gitu. 85% pembicaraan tentang infrastruktur ditujukan kepada Pak Jokowi dengan ton yang positif. Dengan ton yang positif dan kemudian dengan emotion trust. Gitu. Nah, kebetulan dalam 1 minggu terakhir memang ada sedikit blunder terkait dengan infrastruktur, itu yang mengakibatkan sebanyak 22% sentimen yang ditujukan terkait dengan infrastruktur adalah negatif gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di layar kaca Mbak Tika ini mengenai grafis isu infrastruktur ini mungkin yang lebih spesifiknya lagi ya. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama adalah 46% itu adalah bicara soal pembangunan. Jadi netizen itu mengapresiasi tentang segala sesuatu yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi, baik dalam pembangunan jalan, tol, bandara, tol laut dan sebagainya. Nah, kedua isu terbesarnya adalah soal tol gitu. Tol sebenarnya dalam hal ini adalah tol yang positif gitu. Namun karena ada kejadian blunder dari Wali Kota Semarang kemarin, sehingga pembicaraan tentang tol ini jadi polemik gitu kan, ramai sekali gitu. Nah, kemudian sebenarnya isu-isu yang lainnya adalah terkait dengan tol laut juga gitu. Dan menariknya ya ketika kita bicara tentang infrastruktur gitu, ternyata di kalangan netizen mereka tuh saling mengisi gitu loh, mengisi dan mereka juga mempertanyakan. Misalnya terkait dengan tol laut gitu ya, tol laut itu orang bertanya gitu, sebenarnya tol laut itu sudah dibangun atau belum sih? Tol laut itu sekedar wacana. Nah, ternyata ada yang bilang enggak loh, sudah ada 18 proyek tol laut yang sudah dibangun di Indonesia. Nah, saling memberikan informasi seperti itu ya? Informasi, dan itu adalah salah satu hal yang menarik terkait dengan infrastruktur. Dan ternyata berbeda dengan ketika kita bicara tentang kontestasi pilpres yang sering kali banyak noise-nya gitu. Nah, ternyata ketika kita bicara tentang infrastruktur itu mereka lebih terstruktur dan saling seolah-olah mengingatkan gitu. Nah, situasi itu juga terjadi pada isu yang kedua, pangan. Seperti itu. Tadi kalau misalnya dilihat dari grafis memang ada 2 tema yang menjadi pembicaraan yang banyak, yaitu infrastruktur dan juga pangan seperti itu ya Mbak Tika. Nah, Mas Otto, kalau misalnya kita lihat tadi dari respon netizen ataupun warganet ini artinya ada 2 tema, infrastruktur dan juga pangan, tapi tonnya adalah positif. Jika kita berbicara mengenai siapa yang diunggulkan dengan tema ini, seperti apa menurut Anda? Pertama gini, yang menarik adalah dalam era sosmed seperti sekarang, perbincangan dari kedua belah kubu, terutama yang fanatik terkait dengan isu, itu malah kadang-kadang lebih pintar dibanding kandidatnya sendiri. Karena ya kita punya waktu untuk kemudian browsing, kemudian mendapatkan data, tapi kemudian ternyata tidak seindah itu dalam masa yang sangat sempit. Dalam debat, angka yang bisa diperdebatkan di dalam Twitter, di dalam Facebook, ternyata seringkali tidak keluar. Ini poin pertama menurut saya. Buat kandidat is a show, tetapi yang debat sendiri ketika ditanya apakah berpengaruh kepada pemilih, terutama pada swing voters, mungkin akan berpengaruh ketika itu diartikan oleh pendukungnya masing-masing dan masuk dalam pertarungan pasca debat. Biasanya di Twitter akan ramai tuh membicarakan mana yang salah datanya dan mana yang benar faktanya. Itu pasca yang debat itu justru lebih menarik lagi gitu ya. Yang kedua tadi kalau berbicara mengenai isu yang ada sekarang, suka atau tidak, isu yang dibahas pada debat kedua memang lebih dianggap mendasar, primer dibandingkan dengan isu yang ada di debat pertama.
isu mengenai korupsi. Primer artinya akan lebih banyak. Ini berkaitan langsung menarik dengan perhatian. keseharian Yeah. kebutuhan saya langsung. Okay. Korupsi, kita berbicara mengenai HAM itu biasanya perspektif dari masyarakat pemilih terhadap negara dan pemerintah. Yeah. Tapi ini keseharian saya. Dan yang menarik adalah akan ada isu sensitif yang selama ini diperdebatkan. Dari isu mengenai infrastruktur akan bisa lari kepada masalah hutang. Dari isu mengenai pangan akan bicara mengenai kemandirian dan import misalnya. Disitulah menurut saya akan terjadi perdebatan yang sifatnya menarik karena akan terkait dengan hal-hal yang selama ini dianggap sangat sensitif dan bisa berpengaruh terhadap pemilih langsung. Dan menariknya adalah ini hanya capres. Menurut saya akan lebih elaboratif, tinggal seberapa berani mereka berbicara to the point. Karena jangan sampai kita juga menganggap debat itu harus santun. Tidak, debat di Amerika Serikat dan negara maju itu malah saling membuka selama faktanya dan datanya benar. Oke, Bang Adian langsung. Ini ada isu sensitif yang mungkin nanti akan dibuka ataupun akan dibahas mengenai infrastruktur yang ada kaitannya nanti pada utang dan juga pangan, terkait kemandirian pangan dan juga impor. Bagaimana strategi dari TKN untuk kemudian menjawab kritikan-kritikan seperti ini ataupun amunisi yang nanti akan ada di debat? Kita punya data perbandingan impor pangan periode sebelumnya berapa, sekarang berapa, kita punya data. Semua kita punya data. Yang saya takutkan kan begini sebenarnya ya. Apa yang akan dipikirkan oleh 02 Prabowo untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya termasuk pangan, semua dikerjain Jokowi. Nah terus dia ngapain lagi gitu loh. Bangun jalan sudah, kereta api sudah, bendungan sudah, infrastruktur telekomunikasi sudah, infrastruktur yang lain sudah, semua. Nah, terus Prabowo mau ngapain? Program dia terkait dengan infrastruktur, energi baru terbarukan dan sebagainya, semua sudah jalankan Jokowi. Terus dia mau ngapain? Itu yang saya pikir. Jadi dia cuma akan dalam posisi bertanya pada Jokowi. Kalau Jokowi nanya, Bapak mau bikin apa? Ini sudah saya kerjakan. Bapak mau bikin apa? Ini sudah dikerjakan. Baik, Mas Bima. Ya sebenarnya bukan permasalahan pada jalan tolnya jadi atau tidak secara fisik ya. Tapi pertanyaannya mungkin lebih substantif lagi. Terutama soal tadi, bagaimana infrastruktur itu dibiayai. Oke, menggunakan utang. Tapi kita harus lihat bahwa bunga surat utang kita salah satu yang tertinggi di negara Asia Pasifik. Padahal inflasi itu hanya kisaran 3%. Artinya ada return yang besar ini justru dinikmati oleh investor yang pegang surat utang untuk infrastruktur itu. Kemudian apakah betul kemudian infrastruktur itu dari utang pemerintah misalnya? Berapa banyak sih dibandingkan dengan penugasan ke BUMN? Bagaimana keuangan BUMN itu bisa tetap survive dengan kondisi dia harus membayar cicilan, pokok, utang, tapi infrastrukturnya jangka panjang masih dia bisa mengembalikan ke situ. Jadi menurut saya kalau kita melihat hanya secara fisik gitu ya, tapi tidak menyentuh ke akar permasalahan yang paling dasar. Contohnya lagi infrastruktur tapi sekali lagi kita melihat impor besi baja itu cukup naik signifikan ya. Angkanya kalau dari BPS saya kutip 28,3%. Di saat yang sama, tadi Bang Adian bilang soal industri manufaktur kita itu tumbuhnya cuma 4,27%. Oke, infrastruktur punya gap jangka panjang baru kita merasakan manfaatnya. Tapi kan nggak bisa gitu, artinya apa? Artinya infrastruktur yang dibangun itu belum mampu menstimulus bahan baku dari dalam negeri. Oke, sebelum break ada tanggapannya Bang Adian? Yang saya tahu rencana kita untuk ekspor ke luar negeri itu bertambah untuk ekspor baja ya. Dan beberapa hal yang lain juga kita pembangunannya luar biasa, termasuk misalnya peningkatan pembangunan industri smelter dan sebagainya, itu penambahannya cepat sekali. Sudah ada penambahan 2 untuk tahun ini. Total kemarin kita baru bahas di Komisi 7 bagaimana perkembangan pembangunan smelter, dan itu kan terkait dengan industri baja, besi, nikel dan sebagainya. Itu juga kalau mau didetailkan bisa saja. Data kita komplit.